Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam makroekonomi. Anggota kami ada Lucy Ramawati, NRP 016, Gia Wahyu, NRP 038, dan Leonardus Arya, NRP 110. Yang pertama adalah teori konsumsi rumah tangga. Dalam materi ini kami akan mempresentasikan tentang apa saja faktor yang menentukan barang dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk menabung investasi dan untuk keperluan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga, kebutuhan konsumsi dan suplai tenaga kerja. Keynes menyatakan bahwa konsumsi adalah suatu fungsi positif dari pendapatan. Artinya makin tinggi pendapatan, makin tinggi juga tingkat konsumsi. Rumah tangga berpenghasilan tinggi mengonsumsi lebih sedikit proporsi pendapatannya dibandingkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Yang pertama, teori Keynes tentang fungsi konsumsi. Rata-rata kecenderungan konsumsi yaitu bisa disebut sebagai average prosperity to consume, yang artinya proporsi pendapatan rumah tangga yang dipergunakan untuk konsumsi. Ditentukannya dengan cara membagi konsumsi dengan pendapatan. Lalu yang selanjutnya adalah siklus hidup teori konsumsi atau life cycle theory of consumption. Dalam siklus hidup ini kita bisa melihat bahwa di bawah usia 30 tahun, pribadi seseorang cenderung melakukan spending atau konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Lalu di usia 35 sampai 60 tahun, pribadi seseorang cenderung melakukan saving atau pendapatannya lebih besar dari konsumsi. Lalu setelah usia 60 ke atas, pendapatan yang diterima cenderung lebih kecil daripada konsumsi. Teori ini menyatakan bahwa rumah tangga membuat keputusan siklus konsumsi yang didasarkan pada harapan mereka tentang siklus pendapatan. Masyarakat cenderung mengonsumsi lebih sedikit di tahun mereka bekerja untuk bisa menabung. Lalu siklus hidup teori konsumsi selanjutnya yaitu keputusan konsumsi didasarkan atas pendapatan permanen, bukan pendapatan sekarang. Pendapatan permanen yaitu rata-rata tingkat aliran pendapatan masa depan yang diharapkan. Perubahan kebijakan seperti perubahan tingkat pajak mempunyai efek yang lebih pada rumah tangga pada jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu keputusan suplai tenaga kerja. Rumah tangga membuat keputusan suplai tenaga kerja secara serempak. Yang kedua, konsumsi tidak bisa terpisah dengan tenaga kerja karena dua hal tersebut saling timbal balik. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan jumlah tenaga kerja yang disuplai oleh rumah tangga, yaitu yang pertama tingkat upah, harga, kekayaan, dan pendapatan non-tenaga kerja. Tingkat upah. Peningkatan upah akan meningkatkan biaya kesempatan dan juga menyebabkan suplai tenaga kerja meningkat. Efek ini disebut sebagai efek substitusi dari kenaikan tingkat upah. Lalu, kenaikan tingkat upah akan membuat pola konsumsi lebih besar daripada pengeluaran dan kerja lebih sedikit. Efek ini disebut efek pendapatan dari kenaikan upah. Jadi, ada efek substitusi dan efek pendapatan dari tingkat upah. Harga nominal wage rate. Tingkat upah yang berlaku saat ini. Dari wage rate, jumlah yang dapat dibayar oleh nominal wage rate dalam satuan barang dan jasa. Next. Kekayaan dan pendapatan tenaga kerja. Pekerja cenderung tidak peduli dengan upah nominal. Mereka lebih peduli tentang daya beli yang bisa dilakukan dari upah yang diterima. Kekayaan berfluktuasi selama daur hidup. Jika segala sesuatu diasumsikan tetap, maka semakin banyak kekayaan rumah tangga, semakin banyak pula konsumsinya. Next. Kekayaan dan pendapatan non-tenaga kerja.
Peningkatan kekayaan dapat dianggap sebagai peningkatan pendapatan non-tenaga kerja. Pendapatan non-tenaga kerja adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber selain bekerja, seperti dividen, pembayaran, dan lainnya. Peningkatan kekayaan mempunyai efek yang positif terhadap konsumsi rumah tangga. Meningkatkan kekayaan non-tenaga kerja menyebabkan berkurangnya suplai tenaga kerja. Next. Dampak suku bunga terhadap konsumsi. Peningkatan suku bunga akan menyebabkan meningkatnya tabungan dan mengurangi konsumsi, yang disebut juga efek substitusi dari perubahan suku bunga. Menurunnya suku bunga menyebabkan turunnya pendapatan, bukan upah dan juga konsumsi, yang disebut juga efek pendapatan. Rumah tangga dengan kekayaan positif, efek pendapatan akan bekerja secara berlawanan dengan efek substitusinya. Jika rumah tangga dengan kekayaan negatif, penurunan suku bunga juga berarti penurunan pembayaran bunga, sehingga efek pendapatan dan substitusi bekerja dalam arah yang sama. Next. Teori konsumsi perubahan. Perusahaan, keputusan investasi, dan employment. Next. Yang pertama, keputusan investasi. Ada dua cara agar perusahaan dalam investasi. Yang pertama, investasi pada teknologi. Pembelian perusahaan, peralatan, atau bangunan pada periode waktu tertentu. Yang kedua, inventory investment. Terjadi saat perusahaan memproduksi lebih banyak dalam waktu tertentu. Next. Yang kedua, investasi pada teknologi. Investasi pada teknologi adalah upaya pemaksimuman keuntungan. Dengan memilih teknologi yang efisien, perusahaan bisa meminimumkan biaya produksi. Teknologi yang efisien tergantung pada harga-harga relatif modal dan tenaga kerja. Labor-intensive teknologi, teknik produksi yang menggunakan tenaga kerja lebih banyak dibanding modal. Capital intensive teknologi, teknik produksi yang menggunakan modal lebih banyak dibanding tenaga kerja. Next. Investasi inventory, stock of inventories and of breed sama dengan stock of inventories beginning of period plus production dikurangi sales. Inventory dihitung sebagai bagian dari stok modal perusahaan. Tingkat optimal inventory, tingkat di mana tambahan biaya, kehilangan penjualan sama dengan tambahan perolehan dalam penerimaan dan pengurangan biaya penyimpanan. Oke, saya akan melanjutkan dari investasi inventory. Jadi setelah yang sudah dijelaskan tadi, inventory dihitung sebagai bagian dari stok modal perusahaan. Lalu juga peningkatan inventory mempunyai dampak negatif terhadap produksi mendatang. Dan penurunan inventory akan berdampak positif terhadap produksi mendatang. Jadi, jika inventory banyak, atau dalam kata lain tidak banyak barang yang terjual, maka produksi di masa depan akan berkurang. Sedangkan jika inventory berkurang atau sedikit, dengan kata lain barangnya banyak yang terjual, maka produksi di masa depan akan bertambah. Maka ekspektasi penjualan di masa mendatang punya dampak penting terhadap tingkat produksi saat ini. Next. Lalu ada keputusan employment. Jika permintaan untuk tenaga kerja meningkat pada waktu ada pengangguran, maka pengangguran akan berkurang. Jika permintaan tenaga kerja meningkat ketika tidak ada pengangguran, upah akan meningkat. Permintaan terhadap investasi yang ditentukan oleh suku bunga sama halnya dengan permintaan tenaga kerja. Jadi ini tergantung dengan kondisi masing-masing ya. Upah tidak akan meningkat jika peningkatan tenaga kerja terjadi pada saat ada pengangguran. Sedangkan upah akan meningkat jika permintaan tenaga kerja terjadi ketika tidak ada pengangguran. Next.
Lalu ada dampak kelebihan tenaga kerja dan modal. Yang pertama, biaya penyesuaian menjadi tinggi. Nah, biaya penyesuaian itu apa? Biaya penyesuaian adalah biaya-biaya yang ditanggung perusahaan jika tingkat output-nya berubah. Biaya itu mencakup seperti biaya pemberhentian atau mempekerjakan pegawai baru. Lalu yang kedua ada inefisiensi pada operasi perusahaan. Nah, jadi kelebihan tenaga kerja dan modal yang tidak dibutuhkan ini akan membuat inefisiensi pada operasi perusahaan. Next. Lalu yang saya akan lanjut ke produktivitas dan siklus bisnis. Produktivitas cenderung meningkat pada saat ekspansi dan menurun pada masa kontraksi. Nah, pada masa ekspansi ini karena jumlah pengangguran turun, output-nya meningkat dengan presentasi yang lebih besar ketimbang employment, sehingga rasio output per pekerja meningkat. Next. Oke, lanjut ke siklus bisnis. Di sini ada grafik mengenai siklus bisnis. Jadi ada masa di mana perusahaan itu ekspansi, lalu juga ada resensi. Umumnya employment tidak berfluktuasi sebesar output pada siklus bisnis. Hasilnya produktivitas meningkat saat ekspansi dan menurun saat kontraksi. Jadi yang terjadi pada saat ekspansi itu pertumbuhan output-nya naik, sedangkan pada masa resesi atau kontraksi itu pertumbuhan output-nya turun, sehingga produktivitas meningkat ketika ekspansi dan menurun saat kontraksi atau resesi. Next. Lalu ada produktivitas jangka panjang. Teori produktivitas jangka panjang diukur dengan output per pekerja atau GDP per kapita. Nah, GDP ini adalah jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit usaha di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kecenderungan perusahaan untuk menjaga kelebihan tenaga kerja dan modal sepanjang siklus bisnis tidak berpengaruh bagi potensi dan produksi output perekonomian jangka panjang. Next. Nah, di studi kasus saat ini, saya akan menjelaskan hubungan antara konsumsi dan tabungan lansia. Nah, di sini kasusnya, para lansia atau pensiunan tidak menghabiskan kekayaan mereka secepat yang diharapkan jika mereka mencoba memuluskan konsumsi selama bertahun-tahun, sisa hidup mereka. Nah, ini alasannya karena para lansia mengkhawatirkan pengeluaran yang tidak terduga. Nah, pengeluaran tidak terduga ini contohnya seperti kayak kerusakan barang-barang dan juga yang lain. Lalu kemungkinan sakit dan biaya pengobatan yang besar. Nah, ini hubungan ini kayak ada di rumus pendapatan, yaitu Y sama dengan C plus S. Jadi untuk memuluskan konsumsi para lansia itu harus mencoba berhemat supaya tabungan mereka tuh habis sesuai dengan sisa-sisa hidup mereka. Jadi untuk memuluskan konsumsi, para lansia ini harus berhemat tentang tabungannya. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanya melalui kolom komentar. Terima kasih.